Guam terungkap. Fakta mengejutkan, Twitter sembunyi Amerika di Pasifik Dictator. Nomor 15 tempat paling tidak biasa di Pasifik. Tahukah Anda bahwa ada bagian dari Amerika Serikat yang tidak memiliki Walmart, tetapi memiliki kode negara sendiri seperti sebuah negara merdeka? Tempat itu adalah Guam. Dengan luas daratan hanya sekitar 210 mil persegi atau sekitar setengah ukuran County San Diego, Guam menggunakan kode panggilan internasionalnya sendiri, +1671. Banyak warga Amerika yang keliru mengira Guam adalah negara terpisah. Padahal wilayah ini telah menjadi teritori Amerika Serikat sejak 1898. Terletak lebih dari 3.800 mil di sebelah barat Hawaii dan lebih dekat ke Filipina daripada California, Guam adalah tempat pertama di Amerika yang menyaksikan matahari terbit. Perkiraan jumlah penduduknya pada tahun 2025 adalah 168.818 jiwa, yang sebagian besar terdiri dari masyarakat asli Chamorro, bersama komunitas Filipina, warga Amerika kulit putih, dan kelompok lainnya. Bahasa utama yang digunakan adalah bahasa Inggris dan Chamorro, perpaduan antara pengaruh Spanyol dan tradisi kepulauan. Nomor 14 surga pantai terindah di dunia yang tidak pernah digunakan untuk berenang. Bisakah Anda percaya bahwa ada sebuah pulau Amerika Serikat dengan beberapa pantai terindah di dunia, tetapi penduduk setempat jarang berenang di sana? Pulau itu adalah Guam, permata biru langka di Samudra Pasifik. Di sini, laut jauh lebih berarti daripada sekadar tempat untuk berenang. Bagi masyarakat Chamorro, laut adalah ruang yang sakral, tempat untuk memancing, menghormati leluhur, atau berkumpul dalam pesta barbeque seluruh desa. Saat para wisatawan bergegas masuk ke air, penduduk lokal justru sering memanggang makanan di sepanjang pantai. Tempat yang paling memukau adalah Pantai Ritidian di ujung utara Guam, tepat di luar pangkalan Angkatan Udara Anderson. Kawasan perlindungan nasional ini memiliki air sebening kristal, pasir putih, dan menjadi lokasi bertelurnya penyu laut langka. Suasananya begitu tenang hingga Anda dapat mendengar angin yang bergerak menyusuri pesisir. Guam tidak berusaha menjual pariwisata. Pantai-pantainya bukan sekadar objek wisata, melainkan tempat yang menjaga kenangan leluhur dan cara hidup khas pulau ini. Itulah yang membuat Guam berbeda dan alasan mengapa para pengunjung tidak pernah ingin pergi. Tulis angka 4 di kolom komentar jika salah satu pantai Guam kini masuk dalam daftar destinasi impian Anda. Nomor 13 masyarakat Chamorro dan Kerang Keong yang memanggil satu desa penuh di Guam. Jika Anda mendengar suara dalam seperti terompet bergema di seluruh desa, itu bukan suara dari film, melainkan suara Kerang Keong. Bagi masyarakat Chamorro, Kerang Keong lebih dari sekadar alat musik. Benda ini adalah sinyal tradisional yang digunakan untuk mengumumkan pernikahan, pertemuan desa, atau memanggil tetangga menghadiri pesta besar. Setiap bulan Maret, desa-desa di Guam mengadakan Festival Budaya Chamorro, perayaan warisan budaya terbesar di pulau ini. Festival ini menjadi waktu untuk menampilkan kehidupan tradisional Chamorro melalui tarian Fanihi yang terinspirasi dari kelawar asli setempat. Pertunjukan cerita rakyat, musik bambu, dan anyaman tikar pandan. Para pengunjung dapat membuat kalung dari cangkang dan membantu menyiapkan kelaguan, hidangan Chamorro yang terkenal. Dibuat dari ayam yang dimarinasi dengan lemon, kelapa, dan cabai pedas, yang sering dianggap sebagai jantung kuliner Chamorro. Jika Anda berada di Hagotnya pada malam Rabu, kunjungilah Ai Seng Song Chamorro, pasar malam paling terkenal di pulau ini. Lampu-lampu hangat, aroma barbeque, dentuman drum, nyanyian langsung, dan kerajinan tangan memenuhi jalanan, menciptakan suasana seperti versi mini dari Guam. Salah satu tradisi unik adalah para seniman Chamorro tidak pernah menandatangani karya mereka, karena mereka percaya setiap karya adalah hadiah untuk dibagikan, bukan untuk dimiliki. Apakah Anda ingin mencoba meniup kerang keong untuk mengundang seluruh desa ke sebuah pesta? Tulis angka 6 di kolom komentar jika Anda ingin mencobanya. Nomor 12 studio luar ruangan paling menakjubkan di Pasifik. Di Guam, graffiti lebih dari sekadar seni jalanan. Ini adalah ritual spiritual dan simbol budaya yang hidup. Generasi muda Chamorro menggunakan warna untuk berbicara dengan leluhur mereka, mengubah setiap dinding menjadi pesan modern yang dikirim kembali melintasi waktu. Mereka melukis hiu suci, cangkang laut, mata leluhur, dan daun palem, bukan hanya demi keindahan, tetapi juga untuk melindungi semangat budaya mereka. Di Tumon, sebuah dinding sepanjang 100 kaki menampilkan seluruh terumbu karang lengkap dengan ikan tropis, penyu laut,
dan karang berwarna cerah, seolah-olah lautan membeku di tengah kota. Sebelum melukis, banyak seniman memilih hari yang dianggap baik dan diam-diam meminta izin kepada leluhur mereka. Ini adalah ritual yang serius, bukan tindakan sembarangan. Setiap jalan di Guam terasa seperti museum terbuka gratis. Di Hagotnya, Tamuning, dan Dededo, para pengunjung dapat menemukan mural berkualitas galeri di samping halte bus, kafe pinggir jalan, dan jalan-jalan biasa. Karya seni penuh warna ini membantu menjaga cerita dan tradisi lokal tetap hidup untuk generasi mendatang. Banyak mural muncul dalam foto pernikahan, video musik, dan majalah mode, menjadikan Guam sebagai studio luar ruangan terbaik di Pasifik. Untuk menjelajah lebih dalam, ikutilah tur berjalan kaki mural dan cerita rakyat, di mana setiap karya seni mengungkap legenda Chamorro dan potongan sejarah pulau yang unik. Nomor 11 kehidupan di Hagotnya. Meskipun Hagotnya adalah ibu kota Guam, tampilannya tidak seperti kebanyakan kota lainnya. Tidak ada gedung pencakar langit, tidak ada lalu lintas padat, dan tidak ada kebisingan yang terus-menerus. Sebaliknya, kehidupan berjalan lebih santai dengan pengemudi yang ramah dan budaya yang dibangun di atas senyuman serta sapaan sederhana. Baik Anda seorang wisatawan maupun penduduk setempat, berkendara melintasi kota seringkali disertai lambaian tangan dari orang yang tidak dikenal. Penduduk lokal menyebutnya Iceland Wave, sebuah tradisi yang mencerminkan eratnya hubungan komunitas Guam, di mana orang-orang selalu berusaha membuat siapapun merasa diterima kemanapun mereka pergi. Inilah salah satu detail kecil yang membuat kehidupan sehari-hari di pulau ini terasa berbeda. Hal yang mengejutkan banyak pengunjung adalah jumlah mobil Mustang, Jeep, dan Tesla baru yang terlihat di jalan. Karena pajak kendaraan lebih rendah dibandingkan wilayah daratan utama Amerika Serikat, harga mobil bisa lebih murah daripada di California, menjadikan ibu kota kecil ini tempat favorit bagi para pecinta otomotif. Pada siang hari, penduduk berkumpul di pasar-pasar desa sambil menikmati air kelapa, kue beras Chamorro, dan percakapan santai di tepi laut. Pada malam hari, pelabuhan dan alun-alun kota dipenuhi cahaya, musik, dan pertemuan di tepi perairan tempat orang-orang bernyanyi karaoke, menikmati barbeque, dan menyaksikan bulan terbit di atas Samudra Pasifik. Suasananya santai, ramah, dan sangat khas Guam. Nomor 10, semakin tinggi Anda mendaki bukit, semakin dekat dengan kalangan elit Guam. Di sebagian besar tempat di dunia, orang kaya tinggal di pusat kota yang sibuk, penuh kemewahan dan aktivitas. Di Guam, justru sebaliknya. Semakin tinggi Anda menuju perbukitan, kehidupan menjadi semakin tenang, lebih eksklusif, dan lebih mahal. Wilayah seperti Nimitz Hill, Agana Heights, dan Chawan Pago Ordot tidak memiliki pusat perbelanjaan besar atau resor bintang 5. Sebaliknya, Anda akan menemukan rumah-rumah besar, pagar pribadi, dan jalan-jalan yang tenang, jauh dari kawasan paling ramai di pulau ini. Meskipun tampak sederhana, lingkungan ini menjadi tempat tinggal para diplomat, direktur utama perusahaan, dan beberapa pejabat dengan jabatan tertinggi di Guam. Dari rumah-rumah di puncak bukit ini, para penghuni dapat menikmati pemandangan Teluk Tumon, Pelabuhan Apra, dan ibu kota Hagotnya. Semakin tinggi pemandangannya, semakin tinggi pula harganya. Bayangkan tempat ini sebagai versi tropis Beverly Hills, tanpa kehadiran para pemburu berita selebritas. Di Guam, tinggal di atas bukit lebih dari sekadar simbol status. Ini berarti angin yang lebih sejuk, perlindungan dari banjir, dan gaya hidup yang lebih tenang. Dalam budaya Chamorro, tokoh-tokoh berpengaruh pada masa lalu tinggal di dataran yang lebih tinggi, dekat dengan langit dan para leluhur mereka. Saat ini, banyak penduduk memilih tinggal di perbukitan, karena mereka tahu bahwa ketenangan terbaik dan nilai properti yang tinggi di Guam masih dapat ditemukan di puncak. Nomor 9 Guam, satu-satunya pulau di mana menyapa orang adalah bagian dari kehidupan. Jika Anda mengunjungi Guam, Anda akan segera mendengar satu ungkapan di mana-mana. Hofa Adai, diucapkan Hafadai. Lebih dari sekadar sapaan halo, ungkapan ini melambangkan semangat hangat dan budaya yang ramah di pulau ini. Baik Anda seorang wisatawan maupun penduduk setempat, sapaan Hofa Adai yang ramah hampir selalu dibalas dengan senyuman. Ungkapan ini dapat ditemukan di seluruh Guam, pada papan reklame, seragam, cangkir kopi, bahkan pada gerbang penyambutan raksasa di bandara. Penduduk lokal juga sering berbicara tentang semangat Hofa Adai, yaitu tradisi membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan apapun. Bentuknya bisa berupa berbagi makanan, menolong orang asing, atau sekadar memberikan sapaan yang hangat. Tradisi ini telah diwariskan dari generasi ke generasi, dan hingga hari ini tetap menjadi bagian yang membanggakan dari kehidupan pulau.
Tradisi ini membantu menciptakan rasa kebersamaan yang kuat. Guam bahkan menyelenggarakan Festival Hova Adai, program radio, dan berbagai kegiatan komunitas yang berpusat pada tradisi ini. Masyarakat di sini percaya bahwa begitu Anda mengucapkan Hova Adai, Anda sudah dianggap sebagai teman, tidak peduli dari mana asal Anda. Dan jika Anda belum berfoto di bawah gerbang Hova Adai yang terkenal di Bandara Guam, berarti Anda belum sepenuhnya merasakan pengalaman pulau ini. Nomor 8 satu-satunya pulau di mana Anda dapat menjelajahi dunia bawah laut tanpa menjadi basah di Guam. Anda tidak memerlukan perlengkapan selam atau bahkan pakaian renang untuk menikmati dunia bawah laut. Terkadang yang dibutuhkan hanyalah berjalan kaki sebentar atau menaiki kapal selam. Fish Eye Underwater Observatory di Piti Bom Holes adalah satu-satunya observatorium bawah laut di Guam. Sebuah jembatan kayu sepanjang 1.000 kaki membentang dari pantai menuju lautan. Turun sekitar 30 kaki di bawah permukaan air, dan Anda akan menemukan diri Anda dikelilingi jendela kaca dengan pemandangan 360 derajat. Ikan tropis, penyu laut, dan terumbu karang berwarna-warni dapat terlihat hanya beberapa sentimeter dari Anda. Karang di kawasan ini tumbuh di sekitar formasi alam unik yang dikenal sebagai Piti Bom Holes. Setiap sore, para pengunjung dapat menikmati pertunjukan tari Chamorro dan makan malam barbeque di atas dek terapung sambil mendengarkan suara ombak. Perpaduan budaya, kuliner, dan alam menjadikan pengalaman ini semakin berkesan. Bagi mereka yang ingin menjelajah lebih dalam, Atlantis Submarine menawarkan satu-satunya tur bawah laut di Guam. Berangkat dari Pelabuhan Apra, kapal selam ini menyelam lebih dari 100 kaki di bawah permukaan laut, melewati bangkai kapal, ikan tropis, dan hiu kerang. Dengan pendinudar, jendela redendam Fembreinsung yang jaistung yang terjatuhan, pengelola ini teruslah memasuki dokumenter laut Swan. Nomor 7 pulau yang menghormati burung tak bisa terbang dan kerbau air yang pendiam. Guam adalah salah satu dari sedikit tempat di dunia yang merayakan seekor burung tak bisa terbang dan seekor kerbau air yang tenang, bukan singa atau elang. Simbol nasional pulau ini adalah burung koko dan carabao, dua hewan sederhana yang mencerminkan identitas unik Guam. Burung koko tidak dapat terbang dan tidak secerah banyak burung tropis lainnya. Tetapi burung ini dikagumi karena ketangguhan dan kemampuannya bertahan hidup. Saat ini, gambar koko dapat ditemukan pada perangko, papan petunjuk bandara, dan perlombaan tahunan Koko Road Race, di mana para pelari terinspirasi oleh semangat pantang menyerahnya. Carabao, seekor kerbau air yang lembut, telah menjadi simbol kehidupan pulau. Alih-alih bekerja di ladang, kini hewan ini sering tampil dalam parade dan festival yang dihiasi bunga serta ornamen. Anda dapat menemukan gambar karabau pada koin, logo sekolah, dan patung-patung di hagotnya. Tempat hewan ini melambangkan kekuatan, kerendahan hati, dan pengabdian. Bersama-sama, koko dan karabau menjadi ikon nasional bukan karena kekuatan atau kejayaan, melainkan karena ketahanan mereka dan hubungan yang erat dengan komunitas pulau. Nomor 6 hanya di Guam, kolam vulkanik dan desa kuno yang masih hidup. Di pesisir tenggara Guam terdapat sebuah tempat yang membuat para pengunjung ingin berenang sekaligus mengagumi pemandangan, yaitu Inaraja Natural Pool. Ini bukan objek wisata buatan atau taman air. Kolam ini merupakan kolam alami yang terbentuk ribuan tahun lalu ketika lava vulkanik mengalir ke laut dan mendingin menjadi penghalang batu pelindung. Hasilnya adalah area berenang sebening kristal di tepi lautan yang terasa setenang dan seaman kolam keluarga. Di bawah permukaan air, ekosistem kecil berkembang dengan ikan karang, rumput laut, dan karang muda yang dapat terlihat tepat di dekat kaki Anda. Banyak pengunjung kagum karena mereka dapat menikmati pengalaman ini tanpa memerlukan perlengkapan snorkeling. Sering disebut sebagai akuarium terbuka tanpa tiket masuk, kolam ini telah menjadi salah satu lokasi yang paling sering difoto di Guam. Kawasan ini dikelilingi batu vulkanik hitam, langit biru, dan air berwarna pirus yang memukau. Tidak jauh dari sana terdapat desa Inarajan, salah satu dari sedikit tempat di mana rumah tradisional Chamorro yang terbuat dari batu karang masih dapat ditemukan. Penduduk setempat terus menun tikar, membuat kue tradisional, dan menganyam topi dengan tangan, menjaga tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selama festival desa berlangsung, para pengunjung dapat mendengar suara kerang keong, menyaksikan tarian drum, dan mencicipi kelaguan segar di depan rumah-rumah bersejarah. Beberapa tur bahkan menawarkan perjalanan berjalan kaki yang menghubungkan lanskap vulkanik dengan sejarah Chamorro,
mengungkap ikatan mendalam antara alam dan budaya Guam. Nomor 5 keajaiban wisata paling aneh di Pasifik. Ada sebuah tempat di mana Anda dapat berjalan di antara hiu karang tanpa menjadi basah. Tempat ini memiliki air terjun, gua, monumen batu kuno, dan sebuah tebing yang menyimpan kisah cinta legendaris antara laut dan langit. Ini bukan Hawaii, dan ini bukan Bali. Ini adalah Guam. Meskipun Guam hanya memiliki luas sedikit lebih dari 200 mil persegi, pulau ini dipenuhi berbagai atraksi yang mampu mengejutkan bahkan para pelancong berpengalaman. Di Underwater World Guam, para pengunjung dapat berjalan melalui terowongan akuarium terpanjang di Mikronesia, dikelilingi penyu laut dan ratusan ikan tropis, semuanya berada di jantung kawasan Tumon. Bagi pecinta kisah romantis, Two Lovers Point adalah tempat yang wajib dikunjungi. Legenda tentang dua kekasih Chamorro telah menjadikan tebing ini simbol cinta abadi. Tempat ribuan gembok cinta menghadap ke Samudra Pasifik. Hingga kini, lokasi ini tetap menjadi salah satu landmark yang paling banyak difoto di Guam. Di dekat ibu kota Hagotnya, berdiri Latte Stone Park, sebuah lokasi kecil yang memiliki makna budaya yang sangat mendalam. Pilar-pilar batu kuno ini dahulu menopang rumah-rumah Chamorro dan hingga kini tetap menjadi simbol suci pulau tersebut. Jangan lewatkan Talofofo Falls Park, rumah bagi air terjun, kereta gantung, dan sebuah gua yang terkait dengan seorang pria yang hidup bersembunyi selama 28 tahun. Setiap tempat yang Anda kunjungi akan mengungkap sesuatu yang tak terduga. Nomor 4 perempuan Chamorro mewakili kecantikan yang unik. Perempuan Chamorro mencerminkan perpaduan budaya yang khas, dengan kulit coklat keemasan, rambut panjang berwarna gelap, mata yang dalam, dan karakter wajah yang dibentuk oleh warisan masyarakat asli Chamorro, Spanyol, Filipina, dan Amerika selama bergenerasi-generasi. Yang membuat mereka menonjol bukanlah kemewahan atau tren mode, melainkan rasa percaya diri dan kehangatan khas kehidupan pulau yang tulus. Seperti banyak perempuan kepulauan Pasifik lainnya, mereka dikenal karena kepribadian yang kuat, sifat yang ramah, serta hubungan yang mendalam dengan keluarga dan komunitas. Pesona alami mereka lahir dari karakter, tradisi, dan semangat santai kehidupan pulau. Bukan hal yang aneh melihat mereka menenun tikar pandan pada pagi hari, membantu menyiapkan pesta desa pada sore hari, lalu berbicara bahasa Inggris dengan lancar dalam acara komunitas pada malam hari. Di Guam, perempuan secara tradisional memegang peran penting dalam kehidupan keluarga. Mereka membantu mengelola tanah keluarga, keuangan, perayaan, dan tradisi budaya, sekaligus mewariskan keterampilan seperti menenun, memasak, dan membuat pakaian tradisional. Pengaruh mereka dapat dirasakan di rumah, desa, dan berbagai kegiatan masyarakat di seluruh pulau. Banyak keluarga masih mengandalkan ibu dan nenek untuk memberikan arahan dalam keputusan penting serta adat istiadat budaya. Peran mereka tetap sangat dihormati dalam masyarakat Chamorro hingga saat ini. Saat ini, banyak perempuan Chamorro memiliki koneksi global dan terbuka terhadap pengalaman baru, sambil tetap bangga terhadap warisan budaya mereka. Jika Anda berharap membangun hubungan yang kuat di Guam, memahami dan menghormati nilai-nilai keluarga seringkali sama pentingnya dengan memberikan kesan pertama yang baik. Penasaran untuk hiperorin budaya dan tradisi Guam? Tulis anggapan di kolom komentar. Nomor 3 biaya hidup di Guam terletak di tengah Samudra Pasifik. Guam menawarkan gaya hidup tropis tanpa memerlukan pengeluaran setingkat miliarder. Menyewa apartemen satu kamar tidur di pusat kota memerlukan biaya sekitar $1.670 per bulan. Sedangkan lokasi di luar pusat kota rata-rata sekitar $150 lebih murah. Biaya utilitas untuk apartemen standar berkisar antara $190 hingga $250 per bulan. Sementara internet berkecepatan tinggi rata-rata sekitar $91. Makan di luar juga cukup terjangkau. Satu kali makan santai biasanya berharga sekitar $18. Sedangkan makan malam untuk 2 orang di restoran kelas menengah sekitar $75. Harga bahan bakar rata-rata mencapai $5,6 per galon. Tetapi karena ukuran pulau yang relatif kecil, biaya transportasi tetap tergolong rendah. Secara keseluruhan, satu orang dapat tinggal di Guam dengan biaya sekitar $2.900 per bulan, atau sekitar 20 hingga 30% lebih rendah dibandingkan banyak kota besar di California. Itulah salah satu alasan mengapa Guam terus menarik penduduk baru. Dengan biaya seperti ini, siapa kalian menetap di sini? Cira Pirni Safe, to stop brilliant nank. Balta tundet comment.
Nomor 2, satu-satunya tempat di dunia di mana Anda dapat berdoa dan mengikuti lomba makan mangga. Jika Anda berpikir festival hanya tentang musik dan tarian, Guam mungkin akan mengejutkan Anda. Di pulau ini, festival adalah perayaan keluarga, tradisi, dan kebersamaan masyarakat. Bahkan terkadang disertai lomba makan mangga. Setiap tanggal 8 Desember, Hagotnya menjadi tuan rumah Santa Marian Kamalan, perayaan Katolik terpenting di Guam. Ribuan orang mengiringi patung bersejarah Perawan Maria melintasi jalan-jalan kota dengan lagu-lagu, bunga, dan doa. Meskipun berakar pada tradisi keagamaan, acara ini terasa seperti pertemuan keluarga yang hangat yang menyatukan berbagai generasi. Suasananya damai, ramah, dan sangat bermakna bagi masyarakat setempat. Pada bulan Juni, Desa Hagot menyelenggarakan Festival Mangga yang terkenal, salah satu acara paling unik di Pasifik. Dengan lebih dari 30 varietas mangga lokal, para pengunjung dapat menikmati kompetisi mangga paling unik, pemakan mangga tercepat, serta berbagai makanan, minuman, dan produk kerajinan berbahan dasar mangga. Bulan Juli menghadirkan Micronesia Island Fair, saat Palau, Kiribati, Kepulauan Marshall, dan komunitas Pasifik lainnya berkumpul di Hagotnya. Para pengunjung dapat menikmati tarian tradisional, demonstrasi tenun, makanan lokal, dan cerita yang disampaikan dalam bahasa asli. Ini merupakan kesempatan langka untuk merasakan berbagai budaya Pasifik di satu tempat dan mempelajari tradisi yang jarang terlihat di luar kawasan tersebut. Masih pada bulan Juli, Guam Liberation Festivities mengubah pantai dan jalan-jalan kota menjadi perayaan raksasa yang dipenuhi parade, musik chamorro, permainan rakyat, dan tak terhitung banyaknya stand barbecue. Perayaan ini berlangsung selama beberapa hari dan menampilkan semangat kebersamaan masyarakat pulau yang penuh warna, menarik penduduk lokal maupun pengunjung dari seluruh kawasan Pasifik. Nomor 1 kuliner Guam, surga barbeque, spam, dan pesta besar satu desa. Jika Anda mengira spam hanyalah makanan kalengan biasa, pikirkan lagi. Di Guam, makanan ini merupakan bahan favorit yang dapat ditemukan di mana-mana. Mulai dari sarapan keluarga hingga perayaan besar. Penduduk setempat menggoreng spam pada pagi hari, mencampurnya dengan nasi saat makan siang, dan memanggangnya di atas arang untuk makan malam. Hidangan ini sering disajikan bersama fina dene, saus khas pulau yang dibuat dari kecap asin, cuka, bawang, dan cabai pedas. Kuliner Guam memadukan cita rasa tradisional chamorro dengan pengaruh Amerika. Setiap bulan Juli, Guam Barbecue Block Party mengubah jalan-jalan Tumon menjadi restoran luar ruangan raksasa. Restoran lokal, tim militer, dan penduduk setempat berlomba menampilkan kemampuan memanggang terbaik mereka. Aroma daging yang dimarinasi, pepaya hijau, kelapa, dan cabai pedas menarik ribuan pengunjung setiap tahun. Tradisi lain yang sangat dicintai adalah fiesta, yaitu pesta besar seluruh desa, di mana bahkan orang asing pun disambut dengan sepiring makanan lengkap dan senyuman hangat. Tradisi ini menjadi salah satu contoh terbaik dari keramahan dan semangat kebersamaan yang terkenal di Guam, yang mampu menyatukan seluruh komunitas. Tidak ada kunjungan ke Guam yang lengkap tanpa mencicipi kelaguen, hidangan dingin yang dibuat dari ayam atau ikan, jeruk nipis, kelapa, dan cabai pedas. Hidangan ini dianggap sebagai satu cita rasa paling autentik dari Guam. Kini kita menjelajahi 15 fakta unik dan menarik tentang Guam. Saya harap Anda menyukai video hari ini. Jika ya, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang semakin baik. Pastikan juga untuk menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin Anda akan menyukainya. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar dengan menyebutkan negara yang ingin Anda jelajahi di masa depan. Cinarik at Stational Third Tenis Supaya Briefingist.